Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya ada sukacita dimanapun kita berada, karena sukacita kita berasal daripada Tuhan Yesus saja, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, yang selalu ada menemani kita. Haleluya. Kita masih dalam renungan kita, yaitu manusia yang terbatas. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang manusia yang terbatas, di mana kita tidak boleh sombong. Kita harus rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri sebagai manusia yang terbatas. Malu ya rasanya kalau misalnya kita memaksakan diri dan mengandalkan kekuatan diri kita untuk sesuatu kehendak manusia. Secara kita adalah manusia yang terbatas, yang tidak tahu akan hari esok. Karena itu Tuhan menginginkan kepada kita untuk tidak sombong. Nah, hari ini kita masih dalam tema manusia yang terbatas. Kita adalah manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ini. Kita memiliki kedagingan. Dan dalam situasi kesadaran manusia yang terbatas, kita mau sama-sama sadar di dalam manusia yang terbatas ini, kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Karena dalam manusia yang terbatas kita sadar pencobaan itu pasti ada. Pencobaan, gesekan, konflik itu ada. Pencobaan itu nyata. Pencobaan itu Tuhan izinkan ada di dalam hidup kita supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa berbuah, dan supaya kita bisa naik kelas ke level berikutnya. Percayalah saudara, ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah manusia yang terbatas, kita pasti akan senantiasa tidak mau jauh daripada Tuhan. Kita bisa katakan, Tuhan, aku merindukanmu. Allah Bapa, aku memerlukanmu. Yesus yang maha baik, aku rindu hadiratmu. Aku membutuhkan ketenangan yang Engkau berikan. Karena itu bersama kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Kita membaca kebenaran firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Wah, sebagai Allah Bapa, pencipta dari manusia itu sendiri, Tuhan Yesus sadar anak-anaknya di dunia ini, kita semua manusia yang terbatas ini akan mendapatkan pencobaan, akan melalui pencobaan-pencobaan. Pencobaan dalam hal apa? Bisa saja dalam masalah kesehatan. Oh, ada yang flu, ada yang batuk, mungkin ada yang kolesterol, ada yang asam urat, jantung, liver, dan penyakit-penyakit lainnya. Tapi ada juga mungkin yang dalam pencobaan pergumulan hubungan kepada ayah, kepada ibu, kakak, adik, kepada anak-anak, ataupun hubungan-hubungan lainnya. Bisa juga hubungan antara suami dan istri, atau pencobaan-pencobaan mengenai pergumulan biaya-biaya sekolah, biaya kebutuhan sehari-hari, ataupun biaya untuk anak-anak, dan juga biaya yang dibutuhkan untuk operasional mungkin dalam usaha. Semuanya pencobaan-pencobaan itu Tuhan izinkan kepada kita supaya kita selalu dekat kepadanya. Dan di kebenaran firman Tuhan ini di 1 Korintus 10 ayat 13 menyatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Dikatakan apa? Pencobaan yang biasa, pencobaan yang dapat kita lalui. Karena kenapa? Yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Tandanya apa? Sebagai manusia yang terbatas, kita sadar pencobaan itu pasti ada. Dan sebagai manusia, kita dapat melaluinya. Pencobaan yang saudara alami, dialami juga mungkin oleh orang-orang yang lain. Dan mereka semua dapat melaluinya. Demikian juga saudara. Saudara tidak sendirian, dimanapun saudara berada. Karena apa? Karena kita memiliki Allah, kita memiliki Tuhan, kita memiliki Bapa yang setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Setiap kita memiliki kekuatan, memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Karena kita semuanya unik di mata Tuhan. Kita diberikan perbedaan untuk saling melengkapi. Tetapi di dalam pencobaan, Tuhan memampukan kita, tidak melebihi dari kekuatan kita. Sebagai manusia, Ia adalah Bapa yang menolong. Pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Sehingga pencobaan yang kita alami sebagai manusia terbatas dapat memuliakan nama Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan kita bisa menyaksikannya kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada rekan-rekan, ataupun kepada orang-orang yang membutuhkan kekuatan dengan menyaksikan kebaikan Tuhan melalui masalah-masalah, pergumulan, pencobaan yang terselesaikan dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan ingin di dalam hidupan kita ini memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan ingin kita menyaksikan kebaikannya. Oh, Tuhan Yesus itu baik. Ketika saya dalam kesulitan keuangan, Tuhan membukakan jalan di mana usaha saya diberkati. Ada pelanggan yang memberkati untuk kemuliaan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus baik ketika di sekolah nilai saya Tuhan izinkan mendapatkan yang terbaik. Oh, Tuhan Yesus itu baik. Doa saya ketika saya membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberikan saya pekerjaan. Oh, Tuhan itu baik. Anak-anak saya Tuhan lancarkan sekolahnya sehingga bisa naik kelas. Oh, Tuhan itu baik. Ada kesehatan bagi suami saya, bagi istri saya, bagi anak-anak saya, bagi keluarga, orang tua. Oh, Tuhan itu baik. Dalam pelayanan masih dipercayakan untuk bisa melayani Tuhan bersama. Percayalah sebagai manusia yang terbatas, kerendahan hati untuk selalu ingin menikmati waktu bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, membuahkan kemenangan. Manusia yang terbatas sadar bahwa pencobaan itu mendatangkan kebaikan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Bapa kami yang setia. Dalam segala musim kehidupan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang dapat kami andalkan. Karena manusia dapat mengecewakan kami, manusia dapat meninggalkan kami. Tetapi Engkau, Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan Allah Bapa yang selalu memeluk kami erat dalam setiap situasi kami, dalam setiap musim kehidupan kami. Kami sadar kami terbatas sebagai manusia, Tuhan, tapi kuasa-Mu tidak terbatas dalam kehidupan kami, Bapa. Engkau mampu mengangkat kami ketika kami jatuh. Bahkan Engkau sanggup, Tuhan, memampukan kami melewati pencobaan. Kami ingin terus bersama Engkau, Tuhan, dan mengandalkan Engkau. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Diberkatilah gereja-Mu, Tuhan, yang menjadi saluran berkat melalui pewartaan firman-Mu. Untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.